Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kepribadian Muhammadiyah. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Ananda Akmelianti Putri. Yang kedua Fransina Ananda. Dan yang ketiga Nariyatul Adiba. Sejarah perumusan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini timbul pada waktu Persyarikatan Muhammadiyah dipimpin oleh kolonial Muhammad Yunus Anis pada periode 1959 sampai 1962. Kiai Haji Fakih Usman memberikan uraian dalam suatu latihan yang diadakan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Kiai Haji Fakih Usman menjelaskan bahasa yang berjudul "Apa sih Muhammadiyah itu?" Pengertian kepribadian itu sendiri menurut ilmu jiwa umum yaitu sebagai nilai-nilai karakteristik, watak, sikap, dan sifat, serta keyakinan dan cita-cita hidup dari seseorang atau suatu persyarikatan. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah merupakan tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan dan kebaikan serta kebahagiaan luas merata. Prinsip-prinsip Muqaddimah. Prinsip-prinsip Muqaddimah diantaranya adalah 1. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat, yang artinya Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun non-muslim. Bahkan, Islam memberikan perhatian sampai ke area rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhir. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ittiba pada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang artinya ittiba sendiri di sini adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulullah. Yang terakhir, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Memahami kepribadian Muhammadiyah. Memahami kepribadian Muhammadiyah berarti memahami varian-varian esensial dari Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya, dengan memahami kepribadian Muhammadiyah, kita sebenarnya telah memahami Persyarikatan Muhammadiyah secara holistik. Pada konteks ini, ketika memahami kepribadian Muhammadiyah, maka ia telah memahami apa sebenarnya Muhammadiyah. Dan karena Muhammadiyah secara organisasi sebagai suatu persyarikatan yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat kepribadian Muhammadiyah. Sifat-sifat Muhammadiyah antara lain 1. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dengan sifat ini, Muhammadiyah tidak boleh mencela dan mendengki golongan lain. Sebaiknya Muhammadiyah harus tabah menghadapi celaan dan kedengkian golongan lain. 2. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Setiap warga Muhammadiyah, siapapun orangnya, termasuk para pemimpin, harus memegang teguh dengan ini untuk memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. 3. Lapang dada, luas pandang, dan memegang teguh ajaran Islam. Dengan sifat ini, satu keharusan bagi siapapun yang hidup dalam masyarakat, apalagi hidup dalam masyarakat yang majemuk seperti masyarakat Indonesia. Namun, betapapun dalam berlapang dada, kita tidak boleh kehilangan identitas sebagai warga Muhammadiyah yang harus tetap memegang teguh ajaran Islam. 4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Sifat ini tidak mungkin terlepas dari jiwa dan raga Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sejak lahir mengemban misi agama. 5. Mengindahkan segala hukum. Undang-undang Falsafah Muhammadiyah sebagai satu organisasi mempunyai sejumlah anggota. Anggotanya adalah warga dari suatu negara hukum. Hukum negara mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap warga negaranya.
Jadi, Muhammadiyah mengindahkan semua itu. Saya Nariatul Adiba, NIM 1903020669. Sifat kepribadian kemuhammadiyaan yang keenam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Maksudnya beramar ma'ruf nahi mungkar dalam setiap aspek kehidupan yang merupakan kewajiban tiap muslim berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Yang dimaksud dari kemungkaran yaitu semua kejahatan yang merusak dan menjijikkan dalam aspek kemanusiaan. Yang ketujuh yaitu aktif dalam perkembangan masyarakat dengan ajaran Islam. Kapanpun, dimanapun pribadi peradaban kemuhammadiyaan harus selalu aktif dalam perkembangan masyarakat. Yang kedelapan yaitu kerjasama dengan golongan lain dalam menyiarkan dan mengamalkan ajaran Islam serta kepentingannya. Maksudnya, semua golongan seperti Muhammadiyah perlu menjalin kerjasama dengan semua golongan umat Islam untuk mengajarkan, mengamalkan, menyiarkan, dan membela Islam. Yang kesembilan, membangun pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara negara dan membangun untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kesepuluh yaitu bersifat adil serta korektif dengan bijaksana. Yang dimaksud dengan adil yaitu meletakkan atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak perintah untuk berbuat adil kepada sesama manusia. Matan kepribadian kemuhammadiyaan. Muhammadiyah yaitu gerakan Islam dengan cara dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, organisasi massa, kemasyarakatan, dan bukan politik. Tujuan utama dari Muhammadiyah yaitu pola yang bersifat perbaikan, bimbingan, dan pernyataan. Masyarakat ini meliputi state, partai politik, dan masyarakat sipil. Artinya, dakwah pada masyarakat bersifat memperbaiki segala sesuatu yang kurang tepat akidah atau ibadahnya yang bersifat taklid. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.